Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SSI Praktikum akan menjelaskan modul praktikum pertama dari tugas. Dan perkenalkan diri, nama saya Sofian Rohizat Arif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa cantuman yang berada di praktikum kemarin. Di sini saya akan memulainya dengan menjelaskan library-library-nya. Di sini kita menggunakan Tidyverse, yang kedua kita menggunakan data export, yang ketiga kita menggunakan screen, dan selanjutnya yaitu cara untuk mengeksplor datanya. Di sini sudah tertera yaitu ada 3 library, yaitu Tidyverse, data explorer, dan screen. Dari library Tidyverse sendiri itu adalah baris yang membuat pustaka Tidyverse, yang kumpulan paket yang menyediakan perangkat alat atau yang bisa digunakan untuk manipulasi data, visualisasi data, dan pemodelan dalam R. Dengan membuat pustaka ini, Anda dapat akses dengan berbagai fungsi untuk bekerja secara konsisten dan efisien. Mari kita jalankan terlebih dahulu ya. Oke, di sini sudah terlihat kalau misalnya sudah dijalankan. Dan selanjutnya itu adalah pemanggilan datanya dengan read CSV, karena kita mengambilnya menggunakan Excel. Dari Data Explorer sendiri, Data Explorer adalah baris untuk membuat Data Explorer yang menawarkan fungsi yang dirancang khusus untuk analisis data eksplorasi atau IDA. Pustaka ini menyediakan alat untuk memeriksa struktur data dan statistik ringkasan, memvisualisasikan data melalui berbagai plot, mendeteksi pola dan anomali, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data Anda sebelum memahami analisis lebih lanjut. Dan terakhir itu ada library scheme. Di sini adalah baris yang memuat pustaka scheme yang berfokus pada penyediaan ringkasan data yang ringkas dan informatif yang menawarkan cara untuk mendapatkan statistik seperti sertifikat definitif, yaitu rata-rata, median, dan standar deviasi, dan lain-lain. Mungkin kita bisa lanjut yaitu memanggilnya dengan cara read CSV di sini. Di sini ada kita menggunakan namanya yaitu hostprint 1 CSV. Oke, bisa kita panggil datanya. Nah, di sini sudah tertera datanya dan sudah terdata di sini semuanya. Dan dari ini nilai plot berbeda, persebaran data tergantung nilainya. Ini salah ya, bukan di. Nah, mungkin itu di. Nah, sekian saja penjelasan dari saya tentang DeepLhost sendiri atau cara melihat data host itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Oke, perkenalkan saya Novo Fari. Saya akan menjelaskan mengenai plot info di sini. Jadi maksudnya plot info ini kita kan ada data sama data host. Jadi untuk label batnya ya, kita menggunakan size-nya 2,5. Jadi kita masuk ke sini. Pertama itu adalah memory usage. Memory usage ini maksudnya itu penyimpanannya itu sebesar 510,7 KB. Di sini kita lihat untuk discrete column itu masuk discrete itu kan nilai asli. Jadi banyak kolom discrete nilai asli tersebut. Ini terdapat 53,1%. Selanjutnya untuk continuous column. Jadi continuous column itu maksudnya itu seperti rentan antara data ke satu dengan data yang kedua. Jadi di sini tuh untuk banyaknya continuous column-nya itu ada 46,9%. Selanjutnya untuk all missing column itu ada 0%, berarti tidak ada data yang tertinggal atau missing. Selanjutnya itu ada complete rows, itu ada 0%. Di situ ada missing observation, itu ada 5,9%. Itu maksudnya itu untuk observasinya itu tidak terdapat missing sebanyak 5,9%. Selanjutnya untuk air console, dan console ini untuk number of rows itu terdapat 1460. Untuk number of columns itu ada terdapat 81. Untuk column type frekuensinya itu untuk data vektor itu ada terdapat 43. Selanjutnya untuk data numeriknya itu ada terdapat 28. Nah, di sini ada data one scheme def. Di sini datanya ada scheme variable, itu ada MS zoning, state, layout, dan sebagainya. Selanjutnya untuk yang one scheme def itu sudah 8 kali 10 itu. Untuk di sini yang missing itu maksudnya data yang missing. Nah, jadi main itu adalah nilai data-data. Jadi untuk data ID ini, untuk nilai main itu ada 7,305.000 tambah 02. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke teman saya. Nah, setelah kita lihat banyaknya data missing, jadi kita akan buka handling data missing dengan menggunakan add. Nah, pertama-tama kita buat dulu R-nya. Nah,
kemudian kita buat data baru, kita sebut saja data host 1. Nah, si data host 1 ini kita akan lakukan data ini dengan data host. Nah, kita masukin dulu, kita select karena ID-nya tidak perlu, jadi ID itu tidak masuk ke dalam ininya. Nah, kita minus karena ID-nya tidak akan kita pakai. Selanjutnya kita akan lakukan sebuah data mutated atau penghitungan data ininya. Nah, pertama-tama array itu dia kita lihat kosong ya, jadi kita lakukan explicit factor dengan library factor. Selanjutnya fvt explicit data none. Nah, di data none ini kita masukkan data apa saja yang kita ini kan, misalkan ini. Nah, kita ubah yang none ini menjadi sebutannya UKN atau unknown. Nah, selanjutnya saya dilihat lagi ada Fireflash queue. Dia tuh akan, karena tadi dilihat ada banyak data missing di sana, kita ubah data missingnya itu menjadi unknown. Nah, selanjutnya kita akan pada vol key-nya gede. Nah, kita sama lagi kita gunakan factor explicit none, itu adalah si kolomnya. Nah, kita ubah level none-nya menjadi unknown. Selanjutnya ada kolom fence tadi. Nah, kita pakai explicit none ini sama, kita ubah yang none ini menjadi unknown. Nah, kolom terakhir yang kita ubah adalah miss feature. Nah, miss feature ini kita sama tadi, explicit none. Ini salah, jangan sampai salah. Ini juga unlevel adalah UKN atau unknown. Oke, kita lihat sudah beres. Nah, kemudian kita akan lakukan omit kepada data yang sudah na.omit. Beres. Nah, selanjutnya kita lihat datanya seperti apa. Oke, berhasil. Nah, kita lihat yang tadi di data kosong ini jadi unknown semua. Nah, agar lebih jelas kita akan melakukan sebuah data screening di dalam ininya. Nah, sintaknya tadi sama seperti ini. Screen without chart. Kita masukin datanya tuh data house 1. Kemudian kita lihat, nah ini kita lihat tidak ada missing value di setiap barisnya, semua sudah terisi semua. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah data visualisasi menggunakan histogram dulu sebentar. Nah, sintaknya mudah saja, kita pakai library data eksplorasi, disebutnya data histogram. Nah, datanya itu data host 1. Selanjutnya kita akan row-nya itu 3, terus row-nya 3. Kita akan melakukan 3 kali 3 di dalam setiap itinya barisnya. Nah, kemudian ada ggplot itu ada ggeom histogram arc. Nah, histogramnya kita akan melakukan vektor tulis. Nah, di sini kita akan isi field dengan steel blue. Nah, warnanya bahkan seperti itu. Selanjutnya kita akan mengatur gg-theme-nya dengan misalkan theme apa ya, theme yang bagus, misalkan klasik. Oke, saja kita beres. Data and row itu harus multiple argument. Nah, oleh karena itu ini bukan row tapi kolom. Nah, bisa dilihat ini adalah histogram dari setiap baris-barisnya, memiliki 3 kolom dan 3 baris. Karena kita mengatur di sini 3 kolom dan 3 baris, dan berwarna steel blue. Ini steel blue. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan. Izinkan perkenalkan, nama saya Ahmad Syedin Akbar dengan NIM 122450044. Oke. Pertama, kita
tulis plot bar data, yaitu fungsinya untuk membuat diagram batang. Kita lanjut. Di dalam kurung ini yaitu kita untuk menentukan dataset yang digunakan untuk membuat diagram batang. Dalam hal ini datasetnya bernama data host 1. Oke. Nah, ini ya. Kita ini mengubah tema grafik menjadi hitam putih. Norm 1 yaitu menentukan bahwa diagram batang dibuat dalam satu baris. Kita enter, Ctrl enter. Nah, ini muncul hasilnya. Setelah itu kita lanjutkan untuk memeriksa korelasi peubah. Plot scatter. Plot scatter plot. Bagian ini fungsinya untuk kemungkinan dibuat ya akan menghasilkan plot pancar ya. Data host percent. Select. Lanjut is numeric. Lalu kita select press. Ini menentukan sebagai variabel yang akan diplot pada sumbu Y. Oke. Game point, kita lanjut lagi, yaitu game point ini mengatur warna tick data menjadi step blue ya. Lalu setelah itu kita MBW ini mengubah keseluruhan tema plot menjadi hitam dan putih. Oke, kita enter dari atas ya. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Randa Andriana Putra dengan NIM 122450083. Di sini saya akan melanjutkan codingan yang telah teman-teman saya buat. Di sini saya akan memvisualisasikannya ke dalam box plot. Namun terlebih dahulu saya akan membuat variabel format, yang mana isinya itu seperti kayak kita membuat matriks korelasi menggunakan metode Spearman untuk variabel yang numeriknya saja di dalam dataset yang sudah dibuat tadi, itu data house 1 gitu. Jadi kita buat itu coordinate, itu korelasi dari data house tadi, data house 1. Select if numeriknya aja ya, yang numerik aja. Lalu metodenya itu tadi Spearman. Selanjutnya format upper tree coordinate dia dengan format upper tree coordinate dia sama dengan true. NA ini adalah kayak kita mengubah bagian atas segitiga matriksnya itu, segitiga matriks korelasinya menjadi NA, karena korelasi itu simetris dan kita cuma perlu informasi dari salah satu sisi segitiganya aja. Lalu selanjutnya core df itu format dijadikan data frame as data frame. Row names dijadikan kolom. var 1 pivot number names to var 2 values to core minus var 1 NA point.
Nah, sintaks tersebut itu seperti kayak kita mengonversi matriks korelasinya itu dijadiin data frame. Lalu diubah lagi itu menjadi long format, format panjang gitu. Gunakan fungsi pivot longer tadi. Itu kayak memisahkan pasangan variabel sama nilai korelasinya, jadi baris terpisah. Kemudian dihapus baris yang memiliki nilai NA. Terus selanjutnya kita bisa filter yang nilai korelasinya jika diabsolutkan gitu ya, dan dia lebih besar dari 0,6. Inilah yang kita ambil gitu. Jadi sintaks ini tuh kayak kita mengambil subset ya dari data frame core DF tadi itu dimana nilai korelasi absolutnya itu lebih besar dari 0,6 kita. Kemudian diurutkan secara menurun berdasarkan nilai korelasi absolut tersebut gitu. Coba. Oke, dan inilah outputnya. Oke, selanjutnya setelah berhasil membuat data frame seperti ini, bisa lanjut. Terus sekarang filter lagi yang korelasinya jika diabsolutkan itu kurang dari atau sama dengan 0,6. Nah, inilah kita dapat ya, itu kita akan membuat variabel yang isinya itu nama-nama variabel kategorikal atau faktor dari dataset data house 1 tadi, berserta kayak variabel sell price-nya dan menyimpannya itu dalam vektor variabel yang kita buat ini. Kita namain variabelnya get names ya. Itu isinya di data house 1 tadi. Kita pilih yang mana faktor aja, is faktor gitu. Yang faktor aja. Lalu dengan sell price juga ya, sell price names lalu names. Oke, ini dia kita dapatkan nama-nama variabel yang kategorikal saja atau yang faktor aja. Selanjutnya barulah kita bisa buat setiap box plotnya dari nama-nama variabel berikut. Kita nggak mungkin satu-satu ya, jadi kita bisa menggunakan looping for I in variable yang kita buat tadi, names gitu. Kecuali yang terakhir ini sell price. Ini plot box plot ini fungsi yang untuk memvisualisasikannya gitu. Datanya data house 1 tadi, select gimana yang faktor aja. Sell price, lalu kirim box plot, list. Fill ini kita pilih warnanya bebas. Kalau steel blue ini warna biru gitu. Plotnya. Lalu by tim BW. Coba ya, apa ada syntax error sini? Ini harusnya bisa karena loading ya. Lama karena sedang memvisualisasikan sebanyak berapa? 42 atau 43. Nah, ini dia. Kita berhasil memvisualisasikan setiap variabel-variabel yang faktor aja. Ini ada strip berdasarkan sell price, itu yang strip ini yang kedua ya. Yang pertama ini MS zoning. Nah, itu dia. Sampai terakhir itu adalah sell condition. Nah,
Oke, sekian codingan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.